Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Karena ini virus COVID-19 tampaknya sedang ada berita-berita Omikron dan lain-lain. Jadi hari ini kami pakai masker ya dalam bersaat teduh. Semoga ini tidak menghalangi visualisasi saudara atau kenyamanan saudara dalam bersaat teduh. Semoga saudara tetap diberkati lewat saat teduh hari ini. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Di kapanpun, di waktu apapun, Tuhan selalu menyertai kita. Semusim berlalu, namun kau selalu di haraku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan lagi. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra Tuhan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya. Oh, Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkau yang terindah, Engkau yang selalu menyertai. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim demi musim kehidupan kami berlalu. Namun satu yang selalu kami lihat dalam hidup kami adalah Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ada kalanya kami dalam kondisi sakit seizin-Mu. Ada kalanya kami dalam kondisi penuh masalah. Ada kalanya kami dalam kondisi senang. Ada kalanya dalam kondisi yang sangat nyaman. Tapi dalam kondisi apapun kehidupan kami, dalam apapun musim hidup kami tahu Engkau selalu bersama kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami dan kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Sungguh kami merindukan Kau memberkati kami lewat kebenaran-kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan, karena kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini seperti biasanya kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita secara berurutan. Yang hari ini kita sudah sampai di kitab Wahyu pasal yang ke-8. Saya percaya kalau saudara mengikuti terus saat teduh ini rasanya tidak sadar ya, rasanya seperti mimpi. Kita hampir menyelesaikan satu perjanjian baru. Puji Tuhan. Wahyu pasal yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Meterai yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan ya, bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Keempat sangkakala yang pertama. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar di tengah-tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka,
celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat mempercayai, sangat meyakini bahwa ketika kita membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan, ada urapan Allah yang akan mengajar kita masing-masing ya. Nah, tapi izinkan saya menambahi sedikit. Jadi kalau kita lihat tadi hari ini dalam pembacaan Alkitab hari ini, sangat jelas sekali itu adalah bernada penghukuman, begitu ya. Bernada penghukuman, kesesakan yang besar yang menimpa seluruh bumi. Ya, saya mempercayai bahwa ini menimpa orang-orang yang tidak percaya Kristus tentunya, orang-orang yang di luar Kristus. Itu keyakinan saya, itu teologi saya memahami kitab Wahyu dalam pasal ini ya. Nah jadi saudara, saya yakin bahwa ini menimpa orang-orang yang jahat, yang mungkin semasa hidupnya sebelum saat itu tiba berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia mungkin semasa hidupnya sibuk mencari uang dan berpikir bahwa uang itu segala-galanya. Dia mungkin juga berbuat jahat tanpa ada rasa takut karena dia menganggap Tuhan itu tidak ada, penghukuman itu tidak ada. Dan saya bisa bayangkan orang-orang itu pada masanya tiba, mereka sangat ketakutan dan mereka sangat menderita. Segala sesuatu itu ada saatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari ini saudara sebagai orang percaya dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang susah karena iman saudara. Tetapi izinkan saya berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Mungkin saudara hari ini mulai iri dengan orang-orang jahat kok seolah-olah tidak dihukum oleh Tuhan. Jangan khawatir, semuanya ada waktunya. Dan ketika saatnya tiba, penghakiman itu datang, kesesakan yang berat itu datang, menimpa mereka yang berbuat jahat, menimpa mereka yang tidak percaya Yesus. Pada saat itu saudara dan saya akan melihat sebenarnya betapa adilnya Tuhan kita. Tapi sekali lagi ada saatnya. Karena itu selama ada kesempatan hari ini buat kita, izinkan saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita menolak dorongan Roh Tuhan yang mendorong kita untuk melakukan kebenaran firman. Mari kita hidup sesuai firman, supaya ketika tiba waktunya nanti, kita bukan mengalami kesesakan yang berat, yang sangat menyusahkan sekali, yang tadi dikatakan celaka-celaka. Masih ada 3 lagi ya yang akan terjadi. Karena begitu mengerikan waktu itu. Nah, semoga saudara dan saya menjadi orang-orang yang terlepas dari masa itu, bahkan terlepas dari masa penghukuman kekal di dalam neraka. Ya, semoga kita benar-benar mempertahankan iman kita sampai akhir, kita percaya Yesus sampai akhir, dan menikmati kerajaan surga yang mulia. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman yang baru saja kita renungkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan segala sesuatu ada saatnya. Kami percaya bahwa bagi kami yang percaya kepadamu, apapun saat ini keadaan kami di dunia ini, akan ada saatnya kami bergembira, kami bersuka cita di dalam kerajaan surga yang mulia. Dan bagi mereka yang tidak percaya kepadamu, yang hidup menuruti hawa nafsunya, kami juga tahu apapun keadaan mereka hari ini, suatu saat mereka akan menikmati kengerian yang kekal. Mereka akan menikmati penderitaan dan aniaya yang tak terkatakan. Karena itu Tuhan, kuatkan hati kami untuk kami tidak jatuh dalam iri hati terhadap orang-orang jahat, tapi kami tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu, tetap memandang hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Mari kita akan doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa. Baik, sudah ya, mari kita akan lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami seiman di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena kebenaran firman-Mu, Tuhan. Karena nama-Mu, kuatkan mereka dan keluarga mereka, Tuhan. Dan kalau boleh, lepaskan mereka dari segala siksa, derita dan aniaya yang mereka hadapi itu. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu. Kami mendengar virus COVID varian Omikron sudah mulai ada di bangsa negara kami. Kami mohon belas kasihan-Mu agar jangan sampai terjadi pandemi lagi di Indonesia. Jangan sampai ada, Tuhan, orang-orang yang sampai harus meninggal ataupun sakit keras karena COVID-19 ini. Kami mohon belas kasihan-Mu agar Indonesia mengalami pertolongan yang daripada-Mu, Tuhan. Dijauhkan dari segala apa yang jahat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, tolong berkati dan sertai bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih, Tuhan. Kami juga datang kepadamu, kami memohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas dalam melayani-Mu. Cukupkan segala apa yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Berikan kekuatan iman di tengah-tengah godaan dunia, pengajaran-pengajaran palsu yang menentang pengenalan akan nama-Mu. Berikan iman, pengharapan dan kasih yang kokoh yang bertambah-tambah dalam hidup mereka, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya Kau tolong, Kau jamah anak-anak-Mu ini, Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang kehilangan imannya, tapi mereka justru membawa jiwa-jiwa kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati keluarga mereka, pelayanan mereka, dan pekerjaan mereka, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap orang yang hari-hari ini dalam kondisi sakit. Bapak, kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan setiap mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu, jamahan-Mu tetap sama, Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang di dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya ampuni, tunjukkan kesalahan kami, dan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, ucapan syukur, dan kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu anak-anak Tuhan sehingga terus terikat dalam dosa, maka kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua punya pergumulan masing-masing. Karena itu mari kita akan berdoa bersama-sama buat pergumulan kita masing-masing. Haleluya.
Baik, sudah ya. Yuk kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.